Orang ini kawan memang keledai. Dia sudah menjelaskan bahwa orang itu sudah pernah disyahadatkan di sebuah masjid di Cirebon. Orang ini memang tolol kawan. Di dalam sejarah Islam yang resmi itu disyahadatkan itu pertama di masjid. Yang kedua itu di hadapan orang-orang banyak face to face. Saya belum bisa memastikan orang bersyahadat lewat media dunia maya, internet atau telepon sudah bisa dianggap menjadi Islam. Saya nggak bersyahadat di depan orang seperti kita Zoom, kita video call, sah nggak ya? Saya nggak tahu. Atau mereka mau mengatakan, ya yang penting kan mengucapkan 2 kalimat syahadat katanya. Ya, saya pun bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Terus apakah saya sudah Islam? Tidak kawan. Syaratnya kau harus di masjid, itu lebih bagus. Kenapa? Kau menginjak rumah ibadah umat Islam. Kalau kita live begini kita bersyahadat, itu boleh dikatakan nggak resmi lah kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video dari sang debacoter ya Rudi Yohanes ya, yang mencoba menggoreng-goreng berita yang akhir-akhir ini tampil di publik ya, yaitu soal mu'alafnya Bang Randy dari Cirebon ya. Ya biasalah, Rudi layar teologi dan Rudi sang debacoter coba memperkeruh suasana prosesi mu'alaf dari Bang Randy ya. Ya kalau aku nggak mau masuk soal itulah. Intinya Bang Randy itu dulunya non muslim, kemudian mu'alaf menjadi seorang muslim, dan itu pun tidak dibumbui dengan cerita-cerita yang fantastis, cerita-cerita yang halu, cerita-cerita yang konyol layaknya para bigodes yang memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu ya. Jadi ceritanya juga cerita yang masuk akal, bukan cerita-cerita yang halu, yang fantastis, seperti berjumpa Tuhan di WC, berjumpa Tuhan di channel di tempat sampah dan lain sebagainya. Intinya begitulah. Jadi Bang Randy intinya dahulu adalah non muslim dan telah menjadi seorang muslim, mu'alaf begitu. Gak ada satu sisi yang perlu diperdebatkan lebih jauh gitu. Cuman kali ini yang mau aku komentari ya, atau aku ajak teman-teman untuk merenungkan ya, untuk menilai ya, bahwa perpindahan sebuah keyakinan ya itu biasa terjadi, dan untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan baru itu ada istilahnya pintu gerbang lah. Jadi ketika orang beralih dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, tentu ada prosesi atau ada persyaratannya, ada pintu gerbang yang harus dilalui. Dan dalam hal melalui sebuah pintu gerbang perpindahan keyakinan ya, antara konsep Islam dan konsep Kristen itu sudah sangat berbeda, dan nanti bisa kita nilai ya, mana konsep yang lebih rasional, lebih logis dan lebih sempurna. Teman-teman sekalian, kalau sang debacoter tadi mengatakan ya, mana bisa orang bersyahadat menjadi mu'alaf di media sosial begitu dan lain sebagainya ya. Ini membuktikan bahwa sang debacoter ini tidak paham. Kalau dalam konsep Islam itu rasional, sempurna sekali. Hakikatnya perpindahan seseorang dari non muslim menjadi muslim itu tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan saksi dari siapapun. Secara personal, secara pribadi
dengan dirinya sendiri saja dia bisa masuk menjadi seorang muslim. Jadi mensyahadatkan itu sebenarnya tidak ada. Ya dirinya sendiri itu yang bersyahadat tanpa disaksikan oleh siapapun itu sah. Ketika orang sudah mengucap ikrar 2 kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dirinya sendiri tanpa membutuhkan pihak ketiga, tanpa membutuhkan orang lain, itu sudah sah. Dan itu logis begitu loh. Artinya orang itu bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa berpindah keyakinan menjadi muslim tanpa harus tergantung dengan orang lain. Adapun ketika ada prosesi kemudian disaksikan oleh orang lain kemudian dicatatkan, itu sebenarnya hanya untuk kepentingan administratif, perubahan kolom keyakinan, kolom agama dalam sebuah KTP. Dan dalam konteks sosial, kenapa harus diumumkan menjadi seorang muslim? Karena itu nanti akan ada konsekuensi hak-haknya sebagai seorang muslim yang dia dapatkan dari muslim yang lainnya. Tetapi sekali lagi hakikatnya orang itu berpindah menjadi Islam tidak membutuhkan siapapun. Sendiri, tersembunyi di hutan sendiri pun dia bisa menjadi seorang mu'alaf, berpindah menjadi seorang Islam, seorang muslim tanpa harus ada bantuan atau campur tangan orang lain. Berbeda sekali dengan konsep yang ada di teman-teman kita Kristen. Orang itu harus ada yang membaptis. Untuk memasuki pintu gerbang menjadi seorang Kristen harus ada yang membaptis. Coba kita komparasikan ya. Yang satu bisa dengan dirinya sendiri, yang satu harus ada peran orang lain. Bisa kita bayangkan kalau kira-kira nggak ada yang membaptis gitu, sah nggak dia menjadi seorang Kristen? Berdasarkan yang kita lihat ya tidak salah. Karena di situ ada yang membaptis, bukan dirinya sendiri yang masuk gerbang menjadi seorang Kristen, tapi ada yang memasukkan, ada yang membaptis. Dan itu menurutku konsep yang tidak sempurna. Bagaimana jika ada orang di hutan, kemudian ada orang yang dalam satu daerah tidak mempunyai teman akrab, tidak ada yang mau membaptis? Tentu saja dia tidak akan bisa masuk ke gerbang kekristenan. Dengan baptisan-baptisan yang berbagai macam ya, kontroversial. Ada baptis selam, ada baptis percik, ada baptis api. Yang baptis api ini kita yang belum pernah lihat ya. Di baptis api itu seperti apa? Kalau baptis selam ya banyak lah, dicemplungin ke kolam, bahkan ada yang di drum ya, kayak yang dilakukan Rizul Lubis itu. Jadi orang dicelup-celupkan, di drum begitu. Jadi intinya begitu ya. Sang begodes, sang debat coter ini tidak paham. Hakikatnya menjadi seorang muslim tidak butuh siapapun. Adapun ada persaksian, ada prosesi, itu hanya untuk kepentingan administratif, perubahan identitas dalam KTP, dan pengumuman ke publik itu juga menyangkut hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Seperti kalau dia meninggal dunia begitu, akan dirawat oleh muslim-muslim yang lainnya. Berbeda dengan di Kristen, tanpa ada orang lain, tanpa ada yang membaptis, orang itu tidak bisa masuk Kristen. Jadi ironis kalau ada orang di tengah hutan sendirian atau di satu daerah yang dia tidak punya teman, nggak ada yang membaptis. Dari konsep pintu masuk gerbang saja sudah sangat berbeda. Islam rasional dan sempurna. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.